teman-teman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa dapat mengikuti ibadah hingga saat ini. Betul, Nata. Mari kita ungkapkan syukur dengan memuji Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, terus aku lihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini walaupun secara virtual. Kiranya ibadah ini dapat lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga dapat mendengarkan sepanjang ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan selalu baik kepada kita. Sayangnya kita sering susah, taat, dan diatur. Begitulah Nathan, kita sering ingin melakukan keinginan diri sendiri dan melupakan kehendak Tuhan. Mari bersama kita pujikan lagu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari bersama menyanyi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Shalom anak-anak. Tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mengikuti ibadah. Dan saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tolong Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan berkati. Buka mata hati kami untuk mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Raja-Raja 11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang telah diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu." Amin. Anak-anak, ya, ada satu raja
bangsa Israel seorang raja yang diberi Tuhan hikmat. Siapa namanya? Iya, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini ketika memerintah, Tuhan izinkan untuk membangun bait suci. Iya, Tuhan izinkan untuk membangun bait suci. Kemudian Raja Salomo juga diizinkan oleh Tuhan membangun istananya yang megah sekali. Iya. Nah, namun sayangnya Raja Salomo tidak seperti ayahnya Daud. Kalau Daud hidup menurut ketetapan Tuhan, menurut perjanjian Tuhan. Nah, Salomo awalnya juga menurut ketetapan Tuhan, taat kepada Tuhan. Namun dengan berjalannya waktu, Salomo tidak taat. Dia aja mempunyai istri sebanyak berapa? Iya, 700 istrinya yang sah itu, istri yang resmi itu ada 700. Kemudian dia mempunyai istri yang tidak resmi atau yang disebut gundik sebanyak 300. Banyak ya. Nah, karena banyaknya istri-istrinya Salomo ini, nah, akhirnya Salomo yang awalnya mencintai Tuhan, kemudian dia yang tidak terpaut lagi hatinya kepada Tuhan, namun hatinya terpaut kepada istri-istrinya, di mana istri-istrinya itu tidak menyembah kepada Tuhan. Istri-istrinya Salomo ini yang jumlahnya banyak tadi, mereka menyembah kepada dewi, kepada dewa, bahkan ke dewa kejijikan yang disembah, dan Salomo malah mengikuti istrinya. Nah, istrinya mempersembahkan korban bakaran kepada patung. Salomo juga mengikutinya. Nah, apa yang dilakukan Salomo ini berarti dia sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia tidak memegang perjanjian kepada Tuhan. Dia tidak setia lagi. Nah, menurut anak-anak, Tuhan diam saja atau Tuhan mengingatkan? Iya, Tuhan mengingatkan Raja Salomo. Iya, bahkan sampai 2 kali Tuhan menemui Raja Salomo. Iya, Tuhan hadir 2 kali, Tuhan mengingatkan. Namun Raja Salomo ini sudah menjadi yang bandel, ya, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Iya. Dia tetap melakukan yang tidak disukai Tuhan. Dia tetap menyembah patung, menyembah dewa kejijikan itu, bahkan memberikan korban bakaran. Nah, Tuhan lalu mengatakan kepada Salomo, ya, akibat dari Salomo yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sayang loh sama Raja Salomo, dibuktikan dengan apa? 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Itu tandanya Tuhan sayang, Tuhan berbelas kasihan. Namun Raja Salomo tidak mengindahkan apa yang Tuhan ingatkan, ya, tetap saja menyembah kepada dewa kejijikan. Akibatnya, nah, Tuhan akan memecah kerajaan Raja Salomo. Tapi bukan pada saat Raja Salomo memerintah. Nanti saat anaknya Raja Salomo memerintah, Tuhan akan membagi, Tuhan akan memecah kerajaan Raja Salomo menjadi 2. Nah, tidak menjadi 2, yang satu diberikan, satu suku tetap diberikan kepada anak Raja Salomo, sedangkan suku yang lain diberikan kepada hambanya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar arti kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan. Setia artinya memegang
janji Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Tuhan mau Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau prioritas kita adalah Tuhan. Contohnya ketika hari Minggu, hal yang sangat sederhana. Ketika hari Minggu kita memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Untuk anak-anak yang sedang lemah tubuh atau yang sakit bisa tetap beribadah, tetap bisa melakukan ibadah di rumah melalui YouTube secara online atau melalui TV. Itu. Ayat hafalan pada saat ini, yuk kita buka, kita baca bersama-sama ya, dari Yesaya 51 ayat 4. Yesaya pasal 51 ayat 4 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Anak-anak, yang dimaksudku ini adalah Tuhan. Suaraku berarti suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh belajar dari Raja Salomo yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup setia kepada Tuhan dengan memegang perjanjian Tuhan dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga mohon ampun jikalau kami tidak berkenan di hati Tuhan, kami melakukan kesalahan dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, kiranya Tuhan juga menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih di Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita untuk bersyukur atas setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan memberikan persembahan. Aku diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kini kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini. Amin.
Tuhan senang saat kita mau melakukan firman-Nya. Mari bersama kita memuji TAAT. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah hari ini. Sekarang kami akan menutup ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.